Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat puasa ya. Sebelumnya saya ucapkan bagi teman-teman yang berpuasa. Nah, kali ini kita hadir kembali di acara Ngobras, ngobrol santai ala pustakawan Perpustakaan Universitas Airlangga. Dengan saya hari ini yang akan memandu acara Ngobras, yaitu saya Safety. Saya di bagian kehumasan Perpustakaan Universitas Airlangga, yang hari ini saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani dengan seorang bisa disebut dengan konten kreator ya. Beliau aktif di sosial media begitu ya, dan seringkali memposting olahraga. Nah, siapa yang di sini sudah penasaran? Tentunya teman-teman juga sudah sangat mengenal sekali dengan sosok beliau ini. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit ya, untuk acara Ngobras hari ini kita mengambil topik tentang say no to rebahan selama puasa gitu ya. Karena memang identik di bulan puasa itu rebahan, karena seringkali juga rebahan itu sama dengan ibadah loh. Nah, kita mungkin bisa mengambil sisi lain dari rebahan ini, kita ganti dengan kegiatan-kegiatan positif dengan cara yaitu olahraga. Oke, baik, saya langsung perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Ada siapakah dia? Monggo, silakan Mas Agung. Iya, buat teman-teman Unair Library, selamat datang di channel YouTube-nya Unair Library ya. Biasanya kalau saya dari host, sekarang jadi bintang tamu. Iya, betul. Baik, kalau saya Agung Budi Kristiawan, begitu nama lengkap saya. Nah, kalau tadi disebut konten kreator sih bukan, cuman penggiat sosial media aja. Ngisi aja konten-konten di mana ya kan eranya sekarang era sosial media begitu. Jadi kalau nggak ngisi sosial media itu rasanya kayak ada yang kurang gitu aja. Untuk sisi positifnya mungkin bisa personal branding judulnya. Kalau sisi positifnya, terus mungkin kalau dapat monetisasi itu baru bersyukur lagi. Baru disebut konten kreator. Nah itu, iya. Kalau nggak dapat cuan itu berarti belum konten kreator. Masih personal branding ya teman-teman ya. Berarti oke, saya revisi dulu ya. Beliau ini adalah seorang personal branding gitu, enggak? Penggiat sosial media aja deh. Penggiat sosial media. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, saat ini Mas Agung sedang berada di atau ditugaskan sebagai pustakawan di Perpustakaan Universitas Airlangga di bagian apa nih? Nah, saya biasanya di bagian Movio di lantai 3 di ruangan ini, yang ada ruangannya 4 area ini. Jadi setiap hari teman-teman bisa pakai ruangan ini gratis, dan juga kalau untuk bikin podcast di sini juga bisa. Tapi teman-teman cukup DM di Instagram juga, nanti izin di situ. Nah, itu kalau pengen pakai Movio. Nah, Movio itu selain ada ruangan 4 area ini, ada juga koleksi DVD ilmu pengetahuan dan DVD entertainment. Jadi itu teman-teman bisa dimanfaatkan kalau misal teman-teman mungkin cari video entertainment yang sekarang mungkin eranya streaming ya. Kalau mungkin kalian nggak ada duit untuk namanya streaming, bisa nonton film-film yang gratis dan original di ruang Movio ya tentunya ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang tema kita hari ini kan say no to rebahan nih Mas, ya, selama bulan puasa. Karena kalau dari Mas ini kan memang aktif nih di olahraga gitu kan. Nah, mungkin di sini kita bisa sharing nih Mas, selama puasa ini enaknya olahraga yang semacam apa yang perlu kita lakukan seperti itu. Karena yang mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman juga ya, apakah boleh di saat puasa itu melakukan olahraga? Iya. Pertama, bisa saya garis bawahi, saya biasanya karena non muslim, jadi saya biasanya punya puasa sendiri, puasanya Senin dan Kamis. Kan ngikutin orang Jawa, karena saya orang Jawa. Jadi ini ceritanya dulu waktu saya masih belum pernah puasa ya. Dulu waktu masih kecil, orang tua saya ngajarin untuk puasa itu
puasanya harus seharian. Kenapa seharian? Karena ngikutin matahari gitu kata orang tua saya. Jadi nanti kalau kamu puasa jam 6 nanti kalau bukanya. Loh, kok jam 6 nggak kelamaan tak kayak gitu. Aku waktu kan masih kecil kayak gitu. Terus aku nyoba waktu itu. Nyoba pertama kali dia lemesnya minta ampun. Terus sampai nggak kuat, aslinya jam 3 udah buka. Jadi nggak kuat sehari puasa kayak gitu. Dan itu jarang aku lakukan lagi karena mungkin nggak jadi habit kayak gitu. Kalau untuk saat ini sudah jadi habit, jadi sudah jadi kebiasaanku setiap Senin sama Kamis itu berpuasa. Oke. Jadi kalau menurut pengalamanku, karena aku juga penggiat olahraga, itu puasa masih penting olahraga. Untuk olahraga itu masih penting. Perlu digarisbawahi, olahraganya juga berdasarkan tubuh kita. Kita itu tahu sendiri tentang kondisi tubuh kita. Kapan tubuh kita ngerasa lelah, kadang itu kita nggak bisa tahu antara malas dan mager itu. Terus malas dan hampir mirip. Malas dan nggak mau ngelakuin itu hampir mirip. Sebenarnya kita pengen bisa olahraga, tapi kadang kalau lihat orang olahraga gitu pengen banget olahraga, tapi habis itu kok malas ya. Nah, habisnya malas dan aku kok lupa ini. Itu beda tipis kayak gitu. Oke. Nah, aslinya kalau tubuh kita, kalau saya yang udah kebiasaan olahraga itu, kalau puasa ya masih tetap olahraga. Namun saya melakukannya masih di pagi hari. Jadi hampir sama dengan yang nggak puasa. Oke, berarti ini ya Mas ya. Berarti olahraga itu tidak membatasi ketika kita berpuasa, betul ya? Betul sekali. Jadi harus tetap dilaksanakan karena memang untuk menjaga pola hidup sehat gitu ya. Dan perlu dicatat lagi kalau puasa itu tambah menyehatkan tubuh kita. Apalagi itu puasanya lebih dari sekedar, kalau puasa memang harusnya menghindari, misal ya, kalau kayak aku menghindari kayak gorengan. Misalnya hari Selasa, Rabu kebiasaan makan goreng atau makan all you can eat lah. Pengen makan apa aja pengen. Tapi kalau puasa itu benar-benar ditata makanan kita. Jadi makanan apa yang harus masuk, apa yang mesti jadi kontrol kita. Kalau menurut aku memang penting. Dan tentunya kalau puasa menurut teman-teman, menurut aku juga teman-teman harus sadar diri dengan tubuhnya. Misal kalau memang nggak kuat, itu nggak perlu full kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman jalan kaki itu selama nggak puasa biasanya kuat 30 menit, ya udah nggak apa-apa 15 menit aja kayak gitu. Jadi dikurangi porsinya. Oke. Iya. Berarti dikurangi porsi dari aktivitas sebelum puasa atau tidak berpuasa gitu ya Mas ya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu juga Mas, kalau di Masnya ini nonis ya, non Islam. Nah, itu apakah juga ada sahur, sehingga kadangkala sahur, apa yang kita makan ketika sahur itu kan berpengaruh sama sehari gitu, atau sehari ya sampai waktu buka puasa. Nah, ini mungkin Masnya bisa sharing nih, sahur itu yang dimakan apa gitu kan. Kemudian Masnya harus olahraga di pagi hari. Kemudian otomatis kan masih ada nih dari jam 8 sampai maghrib, itu apakah nggak lemes Mas? Karena mungkin kalau sehari 2 hari itu mungkin kalau waktu puasa sehari 2 hari itu masih kelihatan lemes sekali ya, karena tubuh menyesuaikan. Namun kalau sudah kebiasaan itu pasti ada yang kurang kalau nggak puasa. Jadi kalau menurut saya lagi, kalau teman-teman yang ambil sahur, ambil porsi yang lebih banyak protein menurut aku. Karena lebih banyak protein itu akan tubuh itu akan mengikat dan kita nggak bakal cepet lapar kayak gitu. Oke, berarti meskipun olahraga tetap kenyang ya? Tetap kenyang dengan protein. Jadi nggak perlu khawatir, Jadi nggak perlu khawatir ketika olahraga kemudian puasa bakal menghabiskan energi, enggak ya? Enggak lah. Berarti teman-teman harus bisa ini ya, membuat
kepercayaan diri bukan ya? Iya. Jadi membuat apa sih semacam sugesti diri ya? Iya, betul. Jadi dari pola makan, kemudian sugesti kalau bahwa saya kuat hari ini, saya dengan olahraga puasa saya nutup sampai jam 6 sore kayak gitu ya. Betul. Oke. Biasanya kalau teman-teman yang muslim yang pengen berpuasa itu terus kemudian olahraga, biasanya mereka mengambil jam sebelum buka puasa atau sesudah buka puasa untuk yang lebih baik. Namun karena kebiasaan saya nggak bisa, saya pernah melakukan juga karena saya nggak sahur ambilnya. Jadi cuman di jam 6 saya berbuka. Saya pernah melakukan di sebelum buka kayak gitu, tambah lemes kayak gitu. Oh gitu. Jadi aslinya tergantung tubuh kita. Oke. Jadi tubuh kita lah yang tahu. Kan kita sendiri tiap hari kan tahu tubuh kita seperti apa. Jadi kalau dikondisikan tubuh kita tahu kalau kita nggak kuat di sebelum buka, ya sudah jangan dilakukan sebelum buka. Namun kalau memang energinya kelihatan masih kuat gitu, dilakukan aja nggak apa-apa. Tapi yang porsinya yang dikurangin saja. Berarti yang ringan-ringan aja ya. Yang ringan-ringan. Berarti saja. memang betul. Tapi Mas, saya membaca beberapa artikel berita yang kan sebelum acara ngobras ini saya juga harus belajar loh guys. Jadi saya harus belajar topik tentang topik ini gitu ya, olahraga di saat bulan Ramadan. Nah di situ saya membaca nih kalau olahraga yang baik itu sebelum 1 jam, sekitar 2 jam atau 1 jam sebelum buka puasa gitu. Ternyata memang harus dikembalikan kepada porsi diri sendiri ya. Betul. Kita kuatnya di mana? Di pagi hari atau di sore hari atau di dua-duanya boleh gitu ya Mas ya. Atau di dua-duanya boleh, tapi jangan terlalu banyak. Nanti kasihan tubuhnya. Jadi terlalu terforsir ya, karena takutnya nanti tambah lemes besti gitu ya. Oke, baik. Mas mungkin bisa diceritain nih. Tadi kan sudah bahas tentang durasi waktu yang tepat ya. Nah kalau boleh tahu nih, olahraga yang pas cocok untuk dilakukan selama bulan puasa apa nih? Kalau menurut aku penggiat jalan kaki. Aduh Mas. Kalau saya jalan kaki tidak suka. Nah, ini kebiasaan orang kita ya. Kalau sebenarnya nggak mau jalan kaki kemana-mana, naik motor atau naik motor lah minimal. Jarang udah orang naik sepeda. Kalau saya kebiasaan jalan kaki. Jadi tiap hari saya targetin jalan kaki itu 6.000 langkah per hari. Wow. Itu cuman minim. Aslinya yang minim terbaik itu 10.000 langkah per hari. Itu per hari loh. Kalau teman-teman, ini karena habit saya ya. Jadi saya kemana-mana usahakan pasti jalan kaki. Jadi meski itu ke minimarket atau ke tempat apapun yang bisa dijangkau jalan kaki. Bahkan setiap hari kalau saya selfing, banyakan saya jalan, pasti saya yang handle. Turun naik tangga itu pasti saya yang handle karena saya suka jalan kaki ya, karena tadi ada target. Gitu aja. Minimal ada 6.000 langkah. 6.000 ya? langkah. Paling bagus 10.000 langkah. Itu sebenarnya bisa dicicil aslinya. Loh, itu bukannya satu hari harus 10.000 langkah? Ya, satu hari. Nah, itu bisa dicicil 5.000 dalam 3 kali. Misal pagi 5.000, siang 5.000, sore 5.000. Udah 15.000 tambahan. Wait Mas. Kalau misalnya kita definisikan dalam bentuk kilometer nih, itu berapa? Nah, kalau 10.000 langkah, aku udah pernah hitung di aplikasi olahragaku, sekitar 8 kilo. Wow, tapi kalau misalnya puasa Mas, itu sungguh luar biasa effortnya loh. Nah, makanya kayak gitu. Kalau dirasa nggak mampu, udah cukup 5 kilo atau 4 kilo udah nggak apa-apa. Gitu. Ya. Jadi kalau sejam lah, kalau menurut aku. Jalan kaki ya. Kalau tidak bisa sejam, gitu 30 menit di pagi hari, 30 menit sore hari. Yang penting keluar keringat sedikit itu nggak apa-apa ya. Berarti itu sudah sama dengan olahraga gitu ya. Nah, selain jalan kaki apa aja nih Mas? Mungkin bisa kita lakukan selama kalau sebenarnya kalau teman-teman di rumah punya dumbbell atau nggak punya dumbbell sih, bawa aja air mineral. Air mineral sekitar 1 liter atau 500 mili gitu bisa buat kayak dumbbell kayak gitu. Kalau bisa buat gerakan kayak gitu ya gerak aja. Kalau menurut aku ya ada kayak pemanasan terlebih dahulu, jangan sampai otot itu kaget. Kalau
kalau udah kebiasaan sih menurut aku ya nggak apa-apa. Tapi karena aku juga yang biasa olahraga, sering juga ada nyeri-nyeri kayak gitu, itu udah biasa dalam olahraga. Jadi kalau menurut aku jadi ya tetap ada pemanasan. Misal shoulder stretch kayak gitu. Ini sekitar biasanya aku sih hitungin biasanya 4 kali kayak gitu. Oke, 2, itu 3, 4. pemanasan ya? Pemanasan. Pemanasan. Ini yang simple aja. Oke. Terus kemudian untuk biar tegak badan itu udah cukup dengan kayak gini aja nggak apa-apa. Ini udah enak kayak gini. Oke. Kayak gitu. Jadi ini tapi hitungannya 30 detik. Tiap Jadi, satu gerakan ya? Tiap satu gerakan 30 detik. Terus kalau shoulder stretch itu 30 detik juga. Terus habis itu itu aku paling dasar sekali sebelum melakukan aktivitas olahraga yang lain. Oke. Berarti selain jalan kaki, dumbbell, tapi sebelum itu harus ada pemanasan Ya, biar tidak pemanasan. tegang ototnya gitu ya. Oke. Tegak. Oke, ilmu baru nih bagi saya. Oke, Mas. Selain itu apa lagi nih, Mas? Nah, sebenarnya kalau teman-teman cowok cewek itu sih nggak masalah sih menurut aku kalau olahraga. Namun kalau misal nggak bisa push up pun bisa pakai dinding loh aslinya. Kayak gini itu bisa. Tuh. Nah, ini untuk mau push up kayak gini. Push upnya. Mas, jangan jauh-jauh dari kamera dong. Iya. Nah, itu aja satu jadi langsung kayak gini. Nah, pelan. Kalau nggak pernah olahraga pasti kerasa. Kalau udah kebiasaan olahraga itu itu masih beginner banget kayak gitu. Oke, berarti dengan media apapun kita bisa olahraga ya teman-teman ya. Pakai ini juga bisa. Mas jangan jauh-jauh dari kamera, serius. Agak sini aja. Oke, berarti nggak hanya kita harus tiduran di lantai kemudian push up, tapi kita juga bisa menggunakan media tembok atau menggunakan meja sebagai media untuk olahraga kita. Kursi gitu juga ya. bisa. Oke, berarti banyak. Jadi nggak perlu ada alasan lagi untuk tidak olahraga, gitu ya. Oke, baik Mas. Nah, selanjutnya nih, kalau misalnya olahraga nih, pasti atau tentunya ada pembeda antara laki-laki dan perempuan karena memang mungkin konsumsi makanan itu menjadi faktor utama gitu ya. Akhirnya ujungnya kualitas olahraganya pun juga berbeda gitu kan. Akhirnya yang cowok mungkin effortnya lebih gas gitu ya. Kemudian kalau yang cewek ya gimana gitu mungkin bisa dibedain Mas atau bisa diceritain. Kalau menurut aku aslinya cuman kategori porsi aja sih. Kalau cewek takut biasanya takut bentuk otot atau apa, sebenarnya itu cuman mitos saja aslinya. Jadi kita kan punya hormon khusus wanita, khusus cowok kayak gitu. Jadi kita nggak usah perlu takut jadi cewek berotot kayak gitu, atau cewek yang maskulin kayak gitu. Jangan perlu takut kayak gitu. Lihat aja influencer olahraga itu kayak Melanie Putria kayak gitu. Kan aku juga ngikutin YouTube-nya soalnya. Jadi beliau kan suka lari. Jadi tetap kenceng meski nge-gym juga. Jadi kalau aku sih nggak apa-apa asalkan porsinya saja yang pengen. Niatnya apa sih kita olahraga itu? Kalau niatnya pertama pingin estetik kayak gitu, ya mungkin kalau estetik ya perlu perjuangan, perlu lebih lagi. Kalau perlu sehat, kalau menurut aku yang pertama olahraga itu harus sehat. Jadi sehat, bonusnya nanti itu banyak, bisa estetik, terus bisa tambah cantik karena kulit itu akan produksi hormon. Selama olahraga itu ada produksi hormon, aku lupa namanya. Nah itu bakal kulit itu lebih elastis, mencegah penuaan dini juga. Karena terus berkeringat ya. Ya betul, kita ngeluarin racun-racun kayak gitu. Terus jadi detox. Detox ya. Terus habis itu bisa merubah fisik. Kalau aku rasa aku dulu itu bungkuk, jadi bungkuk banget, aku kelihatan kayak gitu bungkuk. Terus aku juga ngapain biar nggak bungkuk kalau jalan. Akhirnya banyakin push up kayak gitu. Push up ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya push up nih, kalau bicara tentang push up, selama puasa kan effort untuk push up itu kan nahan tubuh ya. Itu betul. Mungkin bisa berapa kali, Mas?
Nah, kalau teman-teman belum pernah sama sekali push up, udah 1 atau 2 kali aja dulu nggak apa-apa. Jadi kita level aja. Misal kalau pengen targetnya, karena aku belum bisa push up, ya udah 5 kali aja. 2 kali aja nggak apa-apa. Besoknya 2 kali. Dalam seminggu 2 kali aja. Terus habis itu nambah lagi jadi 5 kali. 1 set yaitu 5 kali. Habis itu 1 bulan kalau sudah dirasa terlalu enteng, nambah lagi. Gitu aja. Jadi bertahap. Jangan langsung 15 gitu, besoknya langsung prek. Jarem bahasa Jawanya. Oke, Mas, ini yang saya ingin tanyakan lagi nih. Apakah perlu ada persiapan? Nggak mungkin dong selama Ramadan kita ujuk-ujuk langsung olahraga biar sehat gitu ya. Menurut Mas Agung nih, apakah kita perlu mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum puasa dengan olahraga itu? Oke, kalau buat teman-teman yang nggak pernah olahraga, itu memang harus dipersiapkan dengan baik. Misal tidur lebih awal, jadi tidur dengan nyenyak agar besok bisa olahraga dengan baik. Kalau Anda kurang tidur, pasti lebih jelek lah nanti bangunnya. Kalau menurut aku. Jadi persiapan itu perlu. Terus kemudian kalau misal karena aku itu banyak mengambil olahraga pagi dan menurutku itu yang terbaik. Karena menurut aku loh. Tapi menurut teman-teman mungkin bisa beda juga. Karena kalau buat untuk diet atau ngambil pola tubuh itu karena kita belum sarapan itu lebih bagus menurut aku. Jadi sering olahraga pagi, terus kemudian kalau memang nggak bisa nahan lapar karena olahraga pagi kayak gitu, itu mungkin di sahurnya dikasih banyak minum air putih, terus habis itu pisang. Udah itu modal utama untuk olahraga pagi. Itu juga bisa nanti bertahan sampai sore loh. Hanya sepotong pisang aja ya nggak atau? Sepotong lah, mungkin 2 atau 3 kayak gitu. Terus ditambah mungkin nasi? Telur. Nggak pakai nasi ya? Nggak. Nasi sih dikit aja. Terus telur. Telur protein yang banyak. Iya, protein yang banyak. Itu bisa buat nahan sampai sore. Oke. Nah, tapi sebelumnya berarti harus ada adaptasi diri terlebih dahulu ya? Iya, betul. Sebelum olahraga ketika puasa gitu ya. Jadi kita harus mengenali tubuh diri, mengenali diri sendiri dulu, baru kita bisa tentukan pola olahraganya seperti apa. Mau pilih pagi, sore, terus kemudian menu sahurnya seperti apa, atau nanti menu untuk berbukanya seperti apa. Biar tubuh itu nggak kaget dan tubuh itu bisa memposisikan diri dengan baik. Kalau menurut aku. Nah, biasanya Mas, ini sebagai pengalaman saya ya, dulu pernah ikut aerobik nih ya. Udah lama sekali loh Mas, udah lama sekali. Nah, setelah pulang dari olahraga malah ujung-ujungnya lapar. Itu gimana Mas? Nah, kalau aku padahal kita lagi puasa loh. Oke. Kalau menurut aku, kalau itu waktu dilakukan pagi atau sore? Malam. Malam. Nah, kalau malam kan pasti boleh makan lagi kalau malam. Kalau menurut aku, kalau lapar lagi malam hari, mending minum susu yang mengandung banyak protein. Itu aja. Kalau aku sih ya biasanya minum banyak susu kayak gitu. Itu yang beli kotakan gitu aja. Itu aja buat stimulan biar tubuh kita nggak lapar lagi. Biasanya kalau habis 2 gelas kayak gitu. Buat minumannya aja. Jadi nggak banyakin makan sih, tapi banyakin itu. Minuman. Tapi ini Mas, berprotein. yang menggelitik saya ini Masnya kan nonis, puasanya berarti nggak makan nggak minum. Berarti hampir sama kayak Muslim ya. Berarti memang stop makan dan minum, dan jam puasanya juga hampir sama, betul ya? Jadi memang nggak ada bedanya ya Mas ya. Sip. Cuman nggak sahur aja gitu aja. Nggak sahur. Nggak sahur. Jadi ini sahur. Saran aja kalau misalnya makannya protein gitu tadi ya. Gitu. Makanya buat yang ambil sahur, ambil aja yang protein. Yang seperti itu. Protein lebih baiknya. Kan bisa didapat murah kan, bisa telur, tempe, tahu, ikan, dada ayam kayak gitu.
yang paling sering kita jumpai di pasar ya? Kalau aku sih biasanya tempe, tahu, telur itu aja. Oke. Ayam sih enggak. Berarti 3T ya. Oke, Mas, kalau boleh tahu nih, tadi Mas sempat menyampaikan tadi kalau puasa pasti ada durasi olahraga gitu kan, minimal 30 menit ya, itu minimal. Itu pasti tiap hari dilakuin ya? Oh, harus ada jeda istirahat. Oh, harus ada jeda. Saya kira harus tiap hari olahraga. Jangan. Oh, jangan. Kenapa? Bisa overtraining namanya. Oh ya? Jadi tubuh itu perlu recovery. Bahkan otot tubuh itu terbentuk kalau kita ada istirahatnya. Oke. Jadi misal kalau menurut saran banyak dokter sih, minim 3 kali itu udah cukup dalam seminggu. Seminggu 3 kali ya. Seminggu 3 kali udah cukup. Terus kemudian 30 menit udah cukup. Itu udah cukup. Tapi kalau aktivitas kita kelihatan banyak duduk kayak gini, itu kita harusnya lebih lagi. Jadi ditambah lagi mungkin misalnya. 1 jam ya. Mungkin 1 jam kayak gitu. Untuk seminggu 3 kali. Oke. Berarti untuk puasa juga sama ya? Sama, bisa berarti seminggu 3 kali. 30 menit. 30 1 menit. minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali. Kan 30 menit bisa dicicil. 15 pagi, 15 sore. Oh, pagi siang ya. Bisa dicicil sebenarnya olahraga itu. Cuman waktunya kadang orang nggak ada waktu, padahal kita bisa mencicilnya. Bukan nggak ada waktu Mas, tapi mager. Ya. Oke. Lebih banyak scroll TikTok. Betul Lebih ya? lama yo. Oh, itu bisa awet Mas. Nah, Anda bisa lihat di screen time-nya media sosial bisa. Berapa jam itu? Bisa. Padahal olahraga cuman butuh 30 menit. Karena banyak magernya Mas, nggak ada niat. Aslinya gitu. Jadi awalnya kita olahraga itu memang harus niat awalnya. Oh iya, tak ketemu akhirnya. Apa Males tuh? dan sakit itu hampir mirip. Kalau kayak aku kelihatan lagi sakit, padahal masih bisa jalan ke sana sini. Oh sakit gitu. Biasanya sakit sama males itu rada-rada beti. Hampir sama karena sama-sama lemes Besti. Betul nggak? Betul. Iya kan, sama-sama kayak misalnya sakit nggak kuat berdiri atau sakit yang memang jalan sini sampai situ aja males gitu loh. Ya lemes kayak gitu loh Mas. Ya memang sih mungkin beda tipis sekali ya. Iya. Oke. Baik, ini ada yang tanya nih, kalau menurut Masnya nih, pola makan yang memang kita harus terapkan ketika berbuka puasa. Karena pagi tadi ketika sahur, Mas Agung menjelaskan kalau kita harus banyak-banyak protein gitu ya. Kemudian air minum juga harus seimbang gitu. Kemudian harus ada buah yang minimal pisang gitu ya. Nah, kemudian kita olahraga lemes Besti. Habis lemes kita mengumpulkan energi lagi untuk berjuang sampai ketemu di buka puasa. Nah, ini makanan buka puasa yang tepat apa nih Mas? Nah, kalau aku biasanya waktu berbuka puasa kayak gitu pasti minum air putih dulu. Jadi aku biasanya minum air putih langsung 3 gelas. Oke. Gelasnya seberapa dulu? Gelasnya kayak gini. Oke. 3 Berarti sekitar 200 mili, 200-an nggak Iya, sih? Oke. Oke. Habis itu istirahat dulu jeda 10 menit lah. Jeda 10 menit terus habis itu baru makan. Kayak gitu. Aku sih kalau aku biasanya puasa itu minum temulawak. Jadi rata-rata pasti minum temulawak. Temulawak ada gulanya kayak gitu buat ngembaliin kondisi tubuh selama seharian. Bukannya temulawak itu untuk biar nggak mes makan ya? Temulawak itu banyak sekali khasiatnya. Oh gitu. Jadi aku buat kekuatan tubuh atau metabolisme tubuh agar lebih berenergi juga temulawak itu bagus sekali. Kalau menurut aku sih. Itu bikin sendiri atau bagaimana? Bikinin ibuku soalnya. Oke. Iya. Baik, berarti ini mungkin bisa jadi saran buat teman-teman ya, tips ya ketika buka puasa minimal ada temulawak. Ya gitu, kalau ada. Gitu. Kalau enggak ya itu berbukalah dengan yang manis itu yang penting. Lihat saya aja. Oh enggak. Maksudnya lihat kaca. Iya, lihat kaca. Oke. Baik. Nah, selanjutnya nih menurut Mas ya, pengaruh sekali atau sedang-sedang atau tidak sama sekali olahraga ketika puasa?
Berpengaruh sih menurut aku. Kalau aku ya yang sering puasa, kan aku Senin jadwal latihan untuk, kalau aku jadwal latihan Senin itu latihan untuk bicep sama untuk apa namanya, kelihatannya bicep aja, bicep deh. Aku kok lupa. Oh, shoulder sama bicep kalau hari Senin. Nah itu aku lakuin rata-rata masih normal seperti di hari yang biasa. Jadi kalau itu aku. Kalau teman-teman, kalau menurut teman-teman puasanya nggak bisa total kayak gitu, itu perlu dikurangi aja. Jadi misal kalau aku biasanya 3 set kayak gitu, pasti aku kurangi 2 set. Kalau misal tubuhku waktu itu kelihatan, oh nggak bagus hari ini untuk berolahraga, tapi aku masih olahraga, jadi tetap 1 set biasanya. Oke. Oh, harus tetap ada 1 set. Ya? Jadi kalau karena aku tuh tahu tubuh aku, jadi benar-benar tahu. Oh, aku kelihatannya semalam itu tidurnya kurang kayak gitu. Aku tidurnya malam banget, misal jam 12 atau jam setengah 1 malam. Besoknya nggak olahraga atau olahraga cukup jalan. Aku pernah ngelakuin kayak gitu. Jadi hari Sabtu kayak gitu. Aku kan kadang ada puasa weton juga untuk anakku kayak gitu. Hari Sabtu, aku cuma ngambil lari aja, nggak pakai olahraga yang lain. Jadi udah nggak pemanasan terus kemudian larinya nggak terlalu banyak, kecil-kecil aja. Oh, dengan langkah yang kecil ya? Nah, jadi jogging lah kalau jogging. bahasanya. Tapi itu juga effort, Mas. Serius. Iya. Karena kita mengayun tubuh untuk mengajak kaki jogging itu juga berat. Nah, maksudku kan tadi seperti ini kan kelihatan bahkan kalau aku mager ya, Mas ya. Kan kita tahu tubuh kita sendiri. Nah, kalau kita laksanain itu kuat atau enggak? Tapi kalau kita stimulusnya nggak kuat, males kayak gitu, yo wes berarti akhirnya nggak gerak kayak gitu. Itu sih. Terus kalau menurut aku, kalau aku berbuka itu biasanya jarang banget makan banyak kayak itu langsung. Jadi emang makan banyak dikit tapi nanti habis itu lagi kayak gitu. Biasanya makan menu utama dulu, nasi, terus kemudian banyakin sayur, terus kemudian lauk. Udah habis itu, kalau biasanya orang kalau habis puasa itu kan pingin makan lagi ya. Itu pasti sih kalau puasanya niatnya pingin cutting dalam tanda kutip, pingin diet yang pingin lean tubuhnya atau kurus kayak gitu. Jadi itu bisa ambil buah. Kalau pingin bulking atau pingin pengemukan atau penggedean badan gitu ya mungkin ditambahin karbo lagi. Oh gitu. Mungkin sih kalau Oke. kayak gitu. Baik, ini ada yang tanya nih Mas di kolom komentar Instagram nih. Kalau misalnya olahraga malam setelah tarawih gitu ya, sering kali lewat di FYP saya nih di TikTok. Itu olahraga malam tuh biasanya bulu tangkis, Mas. Nah, menurut Masnya nih, olahraga yang pas menurut Masnya ketika setelah tarawih? Oke. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab sama yang expert aslinya. Soalnya gini, saya juga pernah baca waktu terbaik olahraga itu kalau sore hari itu pukul 5 hingga pukul 6 atau pukul 4 hingga pukul 6. Kayak gitu. Itu waktu terbaik untuk sore hari. Malam itu sebenarnya tubuh waktu kita beristirahat aslinya. Jadi kalau aku juga banyak baca artikel juga, banyak orang olahraga yang kompetitif. Itu kan olahraga kompetitif. Maksudnya butuh effort yang tinggi. Betul. Apalagi kayak bulu tangkis kayak gitu. Itu kalau dilakukan malam hari, ya tergantung lagi buat dianya sudah kebiasaan atau enggak. Kalau sudah terbiasa sih, kalau menurut aku masih mending jangan dilakukan di malam hari. Karena malam hari itu aslinya tubuh itu waktunya istirahat. Jadi waktu terbaik ya pagi atau sore hari. Kalau memang nggak bisa, ya udah porsinya yang jangan banyak, porsinya sedikit aja. Atau bisa konsultasi terhadap dokter karena tubuh. Takutnya gitu, banyakan orang yang meninggal itu di malam hari loh, habis olahraga yang kompetitif kayak gitu. Oh, terlalu menguras tenaga ya? Nah, kayak gitu. Energi. Betul. Itu yang kita takutkan kayak gitu. Karena memang tubuh itu ya waktu malam hari itu waktunya istirahat.
Karena mungkin gini Mas, pertimbangannya karena rutinitas harian sebagai seorang pekerja gitu kan, di pagi hari sampai sore kita sudah full di kantor gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita sedang berpuasa sampai sore malah, kemudian nyiapin buka puasa. Nah kita free time-nya after tarawih gitu. Ya boleh tadi, tapi yang porsinya. Oke, berarti yang olahraganya santai-santai aja ya. Yang Porsinya saja. effortnya nggak terlalu lebih. Yang jangan kompetitif. Oke. Boleh kayak bulu tangkis, namun waktu bermainnya 1 set dulu aja. Oke. Jangan terlalu misal langsung 3 set kayak gitu. Nanti kasihan tubuh juga. Oke, Iya. Oke, baik. Mas, ini ada yang tanya nih. Bagaimana dengan konsumsi whey protein setelah olahraga? Apakah ada efek negatif yang ditimbulkan? Wah, kalau ini perkara nutrisi ya, kalau nutrisi. Kalau aku sebenarnya karena aku nggak konsumsi seperti itu, aku masih belum bisa menjawab ya. Karena aku konsumsi proteinnya susu protein saja, namun nggak tahu ini weight atau apa ya, seperti apa. Jadi aku pasti konsumsi susu yang banyak protein, terus kemudian banyak kalsium, itu aja. Yang hal dasar kalau menurut aku. Karena sekali lagi, karena disesuaikan dengan kantong. Kalau kalian bisa beli, ya monggo. Dan dibaca juga komposisinya seperti apa, terus kemudian efektifnya apa kayak gitu. Kalau menurut aku, dipelajari dulu aja. Kalau dirasa tubuh kalian bisa mampu menerima dan kantong kalian juga mampu menerima, ya monggo aja. Tapi kalau menurut aku kebutuhan dasar masih protein dan kalsium itu. Kebutuhan dasar yang bisa didapat di susu manapun. Tapi sekali lagi kalau misal karena susu mengandung banyak gula, cari yang low fat. Oh iya, betul. Gitu. Sekarang udah banyak kok yang low fat dengan segala macam merek ya, tentunya ya. Betul sih. Oke, baik. Berarti intinya pertemuan kita hari ini jangan ada kata rebahan. Iya. Jangan ada kata rebahan di saat puasa, karena kita bisa olahraga dengan berbagai macam atau berbagai jenis olahraga yang bisa kita lakukan. Yang pertama tadi Mas Agung menyebutkan kalau kita bisa jalan kaki gitu ya. Kemudian jogging. Jogging pun ada waktunya ya guys, nggak boleh over time ya, mungkin karena kita juga sedang berpuasa gitu. Kemudian kalau ada dumbbell di rumah atau kita bisa push up yang minim-minim aja gitu betul. ya. Oke, jadi intinya say no to rebahan di bulan puasa. Iya, betul. Ya Mas. Jadi jangan alasan-alasan lagi ya. Ya, betul. Kalau pengen lagi olahraga, kalau teman-teman kalau suka berenang, sebenarnya paling enak itu berenang aslinya. Jadi kalau menurut aku berenang itu, aku pernah juga, ini pengalamanku waktu puasa di hari Senin. Jadi aku berenang sekitar jam 3 kayak gitu sampai jam 5. Tambah kuat kelihatannya. Kalau suruh lari itu nggak kuat, tapi kalau berenang kuat. Jadi nggak tahu, jadi effortnya tubuh kita itu kelihatannya kalau di air itu lebih segar. Kalau kalian bisa berenang, lakukan berenang. Oke, namun teman-teman bisa lakukan di luar bulan puasa ya tentunya. Nanti bisa apa namanya? Batal yo kalau kena air. Iya Mas. Intinya sambil menyelam nelen airnya dari ankle. Kelelep lah. Berarti untuk yang berenang bisa dilakukan di luar bulan puasa. Atau malam hari, boleh nggak? Boleh, kalau malam hari, wah itu baik sekali. Oke. Ya, tapi kalau waktu aku pengalaman sih waktu puasa, wes terhindar lah kalau berenang sama airnya, nggak bakal minum kok, kan udah kebiasaan berenang. Kan kalau minum pasti kelelap. Jadinya nggak haus Mas. Ya Mas. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas? Kalau pengen tahu olahraga, banyak tips olahraga yang aku berikan. Biasanya aku posting di TikTok. Terus sekarang lagi belajar di Instagram untuk buat video khusus olahraga. Jadi kalian ketik aja di @bodyfitbyagung. Oke. Atau di YouTube juga Bodyfit by Agung. Di situ banyak playlist latihan-latihan yang bisa dilakukan di rumah aja.
Baru kali ini guys, Mas Agung mau bicara tentang akunnya. Biasanya enggak sama sekali. Iya, aku Biasanya takut. di privacy banget nih. Jangan ada yang tahu akun saya gitu biasanya. Baru kali ini buat teman-teman yang nonton, Mas Agung sudah menginformasikan akun TikTok, Instagram dan juga YouTube. Jadi kalian bisa ke Body Fit by Agung kayak Oke, gitu. namanya sama semua ya Mas ya? Ya namanya sama semuanya. Jadi buat olahraga kayak gitu, khusus buat olahraga. Jadi ada berenang, ada jalan kaki, ada lari, ada pakai dumbbell di rumah tanpa atau dan body weight. Kalau body weight itu kayak push up, sit up itu body weight. Iya memang betul Mas Agung ini tekun sekali ya mengisi konten-konten di sosial medianya. Masih penggiat aja. Penggiat tapi sudah mengarah ke sana gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa follow ya. Nggak promosi teman-teman, cuma memperkenalkan Mas Agung. Ya, kalau kalian mau ikuti ya monggo, gak ikutin juga nggak apa-apa. Tapi banyak ilmu yang mungkin bisa kita gali ya Mas. Kalau Ya. misalnya kita tahu Instagramnya Masnya, akhirnya teman-teman yang sudah nonton ini terinspirasi dan termotivasi. Oh ternyata Mas Agung ini beliaunya aktif sekali berolahraga. Olahraga apa saja yang sering beliau lakukan gitu kan. Akhirnya oke, besok saya olahraga gitu. Nggak apa-apa Mas. Betul. Follow ya. Oke, baik. Sebentar nih saya coba scroll ke bawah dulu ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman? Oke, baik. Tidak ada lagi yang ditanyakan Mas. Mau nambahkan sesuatu? Ya, sebagai closing oke. kita hari ini. Closingnya kalau dulu pernah saya di TikTok saya itu ada hashtag dilarang malas. Dilarang malas. Jadi itu kelihatannya tagline-nya harus kalian lakukan kalau misal lagi mager. Hashtag dilarang malas. Oke. Udah, karena influencer atau fitness influencer yang lain itu bisa, kenapa kita tidak? Itu aja. Oke, dilarang malas ya judulnya ya. Oke, itu kena sekali bagi saya. Oke, baik. Ya, kita sudah di penghujung acara kita di Ngobras ini. Terima kasih untuk Mas Agung Ya. sudah meluangkan waktunya menjadi narasumber kita di sesi bulan Ramadan yang dengan topik kita dilarang rebahan ya ketika bulan puasa, yaitu dengan cara olahraga gitu. Oke, sampai jumpa di acara Ngobras lainnya dan tentunya dengan topik-topik yang menarik juga. Mungkin minggu depan atau di hari Senin kita juga sudah ada agenda ngobras dengan dosen atau staf pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat yang nanti akan mengulik tentang nutrisi. Nah, hari ini kita membahas tentang olahraga. Di pekan depan kita akan membahas tentang nutrisi yang baik selama kita berpuasa gitu ya. Jadi jangan lupa tonton terus acara-acara kita atau program-program perpustakaan yang tentunya sangat menarik gitu ya, sembari mengisi aktivitas kalian selama bulan Ramadan gitu ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata baik dari saya pribadi atau Mas Agung gitu ya, karena mungkin kalau saya sudah ketemu Mas Agung ini sering kali di luar konteks ya kalau ngomong ya gitu. Oke, baik, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa dan selamat berpuasa bagi teman-teman, semoga lancar sampai Lebaran gitu ya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.